Buya Hamka pernah berkata, hukum yang tidak berlandaskan keadilan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati debat hukum se-Indonesia yang kami hormati pula. Sebelum memaparkan kerangka berpikir kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dela Lindawati, sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan dari aspek filosofis, dan rekan kami Sasmita Fira selaku pembicara kedua dari aspek yuridis, serta Ahmad Munawir Rasyidin selaku pembicara ketiga dari aspek sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, pertama kalinya kami dari tim Mahfud MD mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Seperti yang dilansir oleh jurnal ilmiah multidisiplin Madani, bahwasanya pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu komponen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini juga menjadi perhatian yang sangat serius. Banyak sekali proyek yang menyebabkan relokasi penduduk, konflik agraria, dan ketimpangan sosial, terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya menggantungkan hidup pada tanah dan sumber daya alam sekitar. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika pembangunan ini dilakukan secara top-down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka potensi resistensi dan marginalisasi kelompok rentan menjadi semakin besar. Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya sebuah penegasan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan serta keadilan sosial. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pembangunan infrastruktur ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kita mendukung dan mengamini adanya mosi ini karena tidak sejalan dengan cita-cita negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945 dalam alinea keempat, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih. Menurut Philip Nonet dan Philip Sherlick, teori hukum responsif bahwasanya pembangunan harus dilihat sebagai proses perluasan kebebasan yang nyata dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua akan mempertegas argumentasi dari pembicara pertama, bahwasanya percepatan infrastruktur tidak selaras dengan UUD NRI 1945 pembukaan alinea keempat, yakni memajukan kesejahteraan umum. Dapat kita lihat dalam kondisi nyata di Indonesia, di mana seharusnya mendukung percepatan infrastruktur berubah menjadi kerusakan lingkungan, di mana seharusnya memudahkan masyarakat berubah menjadi pengorbanan demi percepatan pembangunan. Hal tersebut sangat berdampak negatif terhadap lingkungan dan bukti hukum kita belum responsif. Saat ini terdapat pula pada kasus pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang dilansir dari Tempo.com. Saat ini, tol Semarang-Demak masih dalam proses pembangunan. Dalam perencanaannya telah tercatatkan sejumlah dampak lingkungan. Di antaranya, wilayah pesisir akan semakin parah karena penutupan 5 sungai, hilangnya 64 hektar kawasan hutan mangrove dan tambak milik warga, yang mana hal tersebut merupakan mata pencarian utama masyarakat setempat. Selain itu, sejumlah desa, salah satunya desa Sidogenah, Kecamatan Sayung, yang sebelumnya tidak pernah terendam banjir, kini mulai terendam banjir. Kasus tersebut menyerati beberapa undang-undang yang dilanggar, di antaranya Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, perlu ditekankan bahwasannya pasal tersebut bertentangan dengan kasus yang kami berikan. Masih banyak sekali masyarakat yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Selain itu, terdapat pula kasus pembangunan jalan tol yang melanggar undang-undang berikut, di antaranya Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Dewan Juri yang terhormat, dalam kasus yang kami singgung, pemerintah kerap kali mengesampingkan peraturan yang telah kami paparkan. Hal tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya hutan mangrove merupakan komponen utama dalam kelestarian lingkungan. Selain itu, kami dapat mendukung adanya mosi perdebatan kali ini karena dengan alasan pembangunan infrastruktur di Indonesia memang penting untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan dan aspek sosial. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mampu mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial secara seimbang agar mampu menciptakan keadilan sosial bagi perlindungan lingkungan dan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi membangun NKRI.
Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati debat hukum se-Indonesia yang kami hormati pula. Seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Di sini, saya sebagai pembicara ketiga akan mempertegas kembali tatanan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dampak dari percepatan infrastruktur ini banyak mengorbankan kelestarian alam yang ada. Seperti yang dilansir dari jurnal ilmiah multidisiplin Madani, terdapat dampak negatif yang cukup signifikan, terutama terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak lingkungan yang paling mencolok adalah kerusakan ekosistem akibat perubahan tata guna lahan yang menyebabkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna, serta menurunnya fungsi ekologis pada kawasan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kita harusnya dapat menimbang tentang apa yang terjadi dari Amazon Brasil, yang mana 95% deforestasi terjadi dalam radius 5,6 km dari jalan atau sungai yang dapat dilayari. Ini menunjukkan keterkaitan langsung antara pembangunan jalan dan kerusakan hutan. Perlu kami tekankan kembali bahwa tujuan pembangunan nasional seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat, melainkan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebelumnya, Waketum Komisi 5 DPR RI, Sigit Sosyantomo meminta Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kembali sejumlah proyek tol yang tidak layak investasi. Di antaranya seperti proyek tol Serang Panimbangan dikarenakan IRR-nya sangat rendah, artinya tidak layak investasi sehingga perlu dukungan APBN. Untuk itu, sebaiknya proyek-proyek jalan tol perlu dilakukan evaluasi ulang. Pembangunan yang selama ini berjalan terkesan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan aspek-aspek kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Dapat kita lihat pada pemindahan IKN yang terkesan terburu-buru, berdampak buruk bukan hanya pada pendanaan saja. Dilansir dari Kompas.com, menurut Kementerian ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil menyebutkan bahwa pembangunan IKN terbagi dalam 3 klaster. Dalam total luas lahan yang dibutuhkan sekitar 256.000 hektar. Maka Dewan Juri yang terhormat, pembangunan IKN juga mengancam kekayaan hutan Indonesia yang terancam dideforestasi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat dapat kita lihat pada komprehensi dengan negara lain, seperti yang dilansir dari Britannica.com di bendungan di Gangare yang tepatnya berada di Sungai Yangtze di sebelah barat kota Yichang di Provinsi Hubei, Tiongkok. Meskipun pembangunan bendungan di Gangare merupakan prestasi teknik, pembangunannya juga syarat kontroversi. Pembangunan tersebut menyebabkan setidaknya 1,3 juta orang mengungsi, sehingga banyak yang harus direlokasi dari tempat tinggal mereka tanpa kompensasi yang memadai. Ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak seharusnya pembangunan dilakukan dengan tergesa-gesa dan lebih mengedepankan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan dampak yang telah kami sampaikan di atas dan data yang telah dibawakan oleh pembicara pertama dan juga kedua dari tim kami tetap mendukung adanya mosi perdebatan kali ini dengan bukti yang konkret dan juga nyata. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi, membangun NKRI. Mahfud MD pernah berkata, hukum bukanlah untuk membuat orang takut, akan tetapi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan memang penting untuk kemajuan, tetapi kemajuan yang mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat bukanlah kemajuan yang berkelanjutan. Kita tekankan sekali lagi bahwa percepatan infrastruktur ini tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang abai jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa dan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya termasuk hak dasar warga negara untuk hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang baik. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan proposal solusi, yakni sebelum melakukan percepatan infrastruktur ini perlu adanya kajian strategis guna kesejahteraan masyarakat yang tidak menjadi korban dan lingkungan hidup tetap terjaga dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak seluruh Dewan Juri untuk berlayar bersama kami mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Dan kami tekankan ini adalah sebuah langkah yang salah dan seharusnya kita tolak. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi, membangun NKRI.